Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita silaturahmi sekaligus mengadakan bekam. Nah, bekam ini kita sudah siapkan alat-alatnya. Kebetulan dulu bisa dikasih kena kameraman. Kebetulan dulu saya pernah ikut pelatihan di Makassar. Nah, jadi fungsinya, kegunaannya ini apa? Bekam ini adalah mengeluarkan darah kotor. Nah, enzim-enzim kotor yang ada di dalam dikeluarkan dengan cara dibekam dengan disedot ya. Nah, ini caranya. Kita langsung. Ada beberapa titik yang dianjurkan yang sering oleh dalam hadis itu. Yang pertama kepala, tapi jangan, itu anjurannya dari medis, tidak boleh mengenai otak kecil kan ada di belakang. Jadi ini antara dari pertengahan ini, itu yang kena di sini. Kalau misalnya kepalanya kayak padahal ini agak menonjol ke atas, berarti ditaruh begini di sininya. Jadi kita langsung praktekkan. Pertama kita langsung rambut itu kita gunting ini karena sudah rambutnya sudah tipis, maka langsung kita pakaikan silet kerokan. Lalu kita langsung sedot. Nah, ini ditarik 1 menit atau 2 menit. Kemudian anjuran yang sering apa? Kurang keras. Yang para medis yang sudah meneliti bekam ini dalam bahasa Arab artinya bahasanya adalah hijama. Nah, ini yang kedua ini yang di sini. Nah, tarik ke sini. Titiknya itu sini. Ini menurut para ahli, para medis ini untuk menetralkan kolesterol, titik kolesterol yang ada di sini. Kemudian darah-darah kotor yang ada di kepala bagian bawah ini akan tersedot ke sini. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, darah tinggi di sini. Ini kurang kencang ini. Saya makan. Kalau dia lepas begini berarti kemungkinan besar dia ada rambut yang belum keluar secara baik, makanya dia licin. Masya Allah. Luar biasa. Itu teman-teman yang berbahagia, saya rasakan sendiri ya, hampir jarang sekali saya berobat ke dokter karena itu anjurannya kalau sudah umur 40 kayak saya, dan padahal itu sudah umur 40-an, itu anjurannya 4 bulan sekali sampai 6 bulan itu sudah harus dibekam lagi. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Maka insya Allah kalau kita rutin begini, namanya kita naik motor dengan gerimis, dengan hujan, kemudian kena hujan kalau naik motor, insya Allah kita tidak langsung flu, kemudian tidak mudah kedinginan. Titiknya yang lain di sini nanti 2 untuk pinggang. Orang yang biasa sakit pinggang di sini. Nah, ini 2 titik. Masya Nah, Allah. kalau orang yang
stamina sudah melemah. Artinya dalam hal ini kita buka-bukaan saja, namanya orang berkeluarga sudah lemah dalam hubungan suami istri. Nah, itu di sini dibekam. Nah, dibekam. Kalau orang yang mandul itu bisa juga, tapi ini tidak boleh vulgar di sini. Ada rahasia-rahasia tertentu yang kita bisa, kalau memang berminat nanti bisa japri di nomor saya. Kalau untuk apa namanya TBC dengan paru-paru di sini, dia punya titik di sini. Di sini dibekam. Asal bukan ini ya. Luar biasa. Ya. Mungkin itu dulu guys. Saya praktekkan langsung satu dulu. Ya. Satu dulu. Kita langsung praktekkan. Jadi caranya kita kasih keluar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia punya kelebihan, dia punya pena jarum ini. Dia sudah diatur. Alatnya dari Cina dengan Jerman. Itu kalau yang saya punya di Jerman. Tapi ada juga Cina, Korea. Dia ini sudah diatur, tidak bisa kena laman. Jadi kalau dirapatkan begini, memang sudah diatur, tidak bisa melewati, tidak bisa masuk ke dalam daging, hanya kulit saja. Maka kemungkinan untuk kena saraf-saraf, insya Allah minim, karena memang sudah diatur. Tapi kalau pakai sayatan, memang orang ahli. Kalau sayatan yang pisau beda, memang harus orang ahli. Jadi caranya begini, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita, kalau menurut anjurannya itu diganjel. Jadi bismillah. 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nah gitu. Baru setelah itu kita sedot ulang. Sedot ulang. Maka insya Allah dia keluar darah kotornya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, luar biasa. Nah, kemudian ini lagi, gitu lagi tadi, teman-teman dimanapun berada, begitu lagi tadi. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7. Disedot ulang, bisa. Gitu semua, begitu caranya. Nah, ini kan belum lama sudah mulai darah yang mengempul ini adalah darah kotor. Nah, darah kotor. Dia ciri-cirinya darah kotor kalau dalam Tibbun Nabawi itu pembelajaran tentang pengobatan Nabi itu, darah kotor itu dia tidak mengalir, dia langsung mengental kalau dia keluar. Itu darah kotor. Disebabkan oleh apa? Mungkin sekarang kan kita di zaman sekarang ini, apalagi kita hidup dalam keadaan, mungkin saya tidak menyalahkan makanan-makanan instan kan mengandung, mungkin kita tidak tahu dia punya kandungannya. Nah, maka kemungkinan besar enzim itu kotoran bisa saja melalui makanan. Kalau dulu kita punya, waktu kita orang tua dulu kita jarang kena sakit. Assalamualaikum. Salam. Ini dapat ini Pak, untuk Pak Ustadz Dahlan ini dari air mendidih. Oh iya. Kasih banyak Pak ya. Iya. Kita Mari. sementara. Oh iya. Ya. Mari. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian salah satu teknik lagi, ini hanya tambahan, itu menurut guru saya dulu dari Mesir, waktu kita berlatihan itu Tibbun Nabawi itu Subhanallah. dipijit-pijit kalau lagi supaya darahnya lancar, darah kotornya keluar lancar. Nah, ini hanya pengalaman pribadi ya, bukan ya, mungkin kelebihannya, kegunaannya yang kedua, kalau dipijit-pijit pasien ini merasa enak, tidak ngantuk ya. Tapi kalau dibiarkan saja begitu, bisa-bisa dia ngantuk.
Nah ini guys, belum lama dia sudah darah kotornya sudah mengental. Allah. Nah, biasanya ini kalau tapi pak saya punya teman ini sudah rutin dia, nah, rutin beliau. Tapi kalau biasanya kalau orang baru sekali itu biasa sampai penuh begini. Tapi kalau beliau ini kan 4 bulan, 6 bulan mereka beliau rutin untuk dibekam. Kita langsung praktek ke satu dulu supaya teman-teman yang ada di seluruh daerah bisa menyaksikan dia punya darah kotor keluar. Nah, jadi di caranya begini, ditaruh tisu, kemudian langsung dicabut, kemudian tinggal dilap. Coba teman-teman lihat, ini darah kotor. Kalau di dalam dibiarkan ini atau tidak dikeluar darah ini, walaupun kita minum obat, mungkin dia tenang ketika itu, tapi tetap denyut-denyut terus. Denyut-denyut terus. Makanya ada orang yang migrain, kemudian ada namanya migrain tahunan. Dia kalau sakit kepala sampai dia mau pukul-pukul ke dinding, itu karena disebabkan oleh salah satunya adalah darah kotor yang ada di dalam tidak keluar. Maka dia denyut-denyut. Nah, itu guys, mudah-mudahan pemirsa sekalian dimanapun berada, itulah salah satu fungsi daripada bekam. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah bergabung dengan channel saya. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kita semua. Amin. Jangan lupa yang paling penting adalah di like, di subscribe, kemudian di share supaya video ini berguna bagi teman-teman yang lain. Karena sebaik-baik kita adalah kita yang bermanfaat bagi orang lain. Salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.